Nah, seorang pembina pramuka juga tidak hanya mengandalkan apa yang sudah anggaran yang sudah diberikan oleh sekolah saja, tetapi seorang pembina pramuka juga harus bisa membuka atau membuat sebuah kegiatan yang bisa menciptakan atau kegiatan wirausaha sehingga bisa menambahkan dana untuk kegiatan kepramukaan tanpa kita harus selalu ini. Jadi bukan tidak menggantungkan, tidak selalu ada setiap kegiatan yang memang bisa kita laksanakan dengan usaha sendiri. Ya, di sini dilihat dari materi itu tadi ada literasi digital untuk gerakan pramuka. Maka di sini ada salah satu mohon maaf juga ya di sini katakan ketika seorang pelatih pembina tidak terlihat apakah dia awalnya dari pembina siaga, penggalang dan pendegap, tetap saja pelatih. Ya, pelatih pembina itu artinya sudah memahami semuanya. Nah, di sini ada salah satu satuan karya untuk pengembangan diri berkenaan dengan materi tadi ya, literasi digital untuk gerakan pramuka. Ini ada satuan karya untuk pengembangan diri. Nah, ini dinamakan dengan Satuan Karya Milenial. Milenial itu panjangan dari Mitra Inovasi Literasi Informasi Digital atau disingkat dengan nama Saka Milenial. Nah, satuan karya ini dibentuk bagi anggota gerakan pramuka yang meminati pengetahuan, meningkatkan literasi digital dan TIK terutama menghadapi era industri. Nah, lanjut Kak. Ini ada beberapa krida dalam Saka Milenial ini. Nah, ini Saka Milenial berbagi dipelopori oleh Kuartir daerah Jawa Tengah sebetulnya. Tetapi ini bisa juga dilaksanakan di kuartir cabang kita ya. Di sini ada krida literasi digital dan internet. Kemudian krida animasi dan multimedia. Saya pikir animasi dan multimedia juga bisa dijadikan salah satu lahan usaha ya, dengan membuat animasi. Daripada tadi kita kembali ke atas. Kalau misalnya memang peserta didik kita senang di rumah, kemudian dari krida kreasi animasi ini mungkin kita bisa menciptakan permainan ya yang bisa membuat peserta didik kita juga menyukai pramuka walaupun hanya dengan menggunakan media, tidak di luar ruangan gitu ya. Kemudian ada krida animasi dan multimedia, kemudian inovasi perangkat lunak. Ini yang berhubungan dengan literasi digital gerakan pramuka. Lah terus bagaimana kalau ternyata kita berhadapannya dengan bukan dengan peserta didik nih Kak ya, tapi berhadapannya dengan para pembina. Ini bisa disampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bagaimana kalau ternyata yang bertanyanya adalah peserta yang pembinanya adalah pembina siaga atau penggalang. Ya. Untuk penggalang, kita juga bisa melaksanakan kegiatan literasi kepramukaan ini dengan melalui media. Pernah ada Pramuka Buku Hidup. Ya, kegiatan Pramuka Buku Hidup ini tujuannya adalah untuk meningkatkan minat baca. Sekarang minat baca sangat luar biasa sekali, sudah hilang gitu. Ya, sangat hilang di kalangan kita karena kita lebih suka mencari segala sesuatunya di perangkat lunak itu. Lanjut aja. Baik Kakak, tadi ada satu Saka yang berhubungan dengan dengan literasi digital gerakan pramukanya. Saya contohkan satu saja yaitu Saka Milenial. Nah, kita kembali saja di sini bahwa pendidikan karakter gerakan kepramukaan dan literasi digital gerakan pramuka. Tentu saja hal tersebut bisa dilakukan melalui pembiasaan. Kita lihat di sini, budaya pramuka yang sesuai dengan tuntutan dasar Dharma Pramuka. Ada sumpah pramuka atau janji pramuka yang dinamakan dengan Trisatya. Kemudian ada dasar Dharma yang berisi 10 tuntutan tingkah laku bagi pramuka Indonesia. Berbeda lagi, ini adalah khusus untuk pramuka Indonesia. Kemudian ke-10 tuntutan itu adalah merupakan ketentuan moral atau watak pramuka serta penjabaran Pancasila. Adapun isi ke-10 tuntutan itu yang seperti ini. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian kita tutup dengan suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Saya yakin kakak-kakak bisa bisa mengimplementasikannya satu persatu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga bisa memberikan contoh kepada peserta didik kita, kepada para pembina yang ada di lingkungan kita. Kita tidak usah berpikir ketika saya jadi pelatih pembina, yang jadi binaan saya nanti adalah seluruh pembina di kuartir cabang. Tidak Kak.
jadilah figur pembina ya, pembina teladan di gugus depannya masing-masing saja dulu, atau di gugus atau di kuartir rantingnya masing-masing ya, karena nanti kakak akan berbeda gitu. Wawasan kakak tentang kepramukaan akan berbeda, kemudian cara pandang kakak akan berbeda, mindset akan berbeda setelah mengikuti pelatihan ini. Karena KPD ini adalah salah satu kawah candra di muka kakak menuju kuartir cabang gerakan, menuju Kapus Diklacap Mandala Wirabuana. Baik Kak, lanjut. Nah ini, kalau tadi pembiasaan itu adalah implementasi dari Dasadharma. Nah, sedangkan Trisatya itu adalah 3. Tri itu 3 dan Satya itu janji, tentu kakak sudah paham ya. Nah, di sini ada kata yang mengatakan demi kehormatanku. Biasanya ketika kita melakukan ini pada saat kita mau pelantikan, ya pelantikan, kakak pasti mengucapkan ini. Ya. Sementara lebih dari sekedar ucapan, lebih dari sekedar janji yang kita ucapkan pada saat kita pelantikan, pada saat kita ulang janji, pada saat kita melantik peserta didik kita, pada saat kita mengukuhkan peserta didik. Lebih dari itu bahwa Dasadharma dan Trisatya merupakan pedoman dan tuntutan hidup bagi anggota pramuka. Apakah Trisatya dan Dasadharma sesuai dengan ajaran Pancasila? Sangat sesuai. Ya, Kak. Barangkali ada hal-hal lagi yang mau disampaikan Kak, mau menambahkan atau mungkin mau berdiskusi, kami persilahkan Kak. Siapakah itu? Ayo mangga Kak Redi. Baik, terima kasih. Kedengaran suara saya Kak Leni? Sangat kedengaran, alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam warahmatullahi. Yang saya hormati kakak pelatih dan juga seluruh peserta KPD Jabar 2021. Tertarik sebetulnya kaitannya dengan pokok bahasan kita adalah literasi digital, literasi kepramukaan digital. Yang pertama, satu hal kaitannya dengan satuan karya, mencermati apa yang disampaikan oleh Kak Leni barusan tentang Saka Milenial. Kok saya melihat ada sebuah hal yang mirip-mirip lah mungkin dengan Saka Telematika yang memang jelas-jelas digagas oleh Polda Jawa Barat sejak 2011. Artinya apakah ini ada setahu saya kalau Saka lebih bagus itu menasional gitu kan. Kenapa tidak adopsi, saya pertanyakan kenapa tidak Jawa Tengah itu mengembangkan saja Saka Telematika yang di dalamnya kaitannya dengan internet, kemudian juga dengan 4.0 semuanya sudah ada di Saka Telematika. Apalagi kebetulan kalau saya perhatikan bahwa Saka Telematika itu menggandeng BUMN besar yaitu Telkom. Kalau saya perhatikan juga di Saka Milenial itu sekarang lebih dikhususkan karena hadirnya di era pandemi, lebih kepada membantu masyarakat kaitannya dengan situasi pandemi. Itu tentang Saka. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan literasi digital. Ini mohon juga saya sedikit akan memberikan sosialisasi. Kebetulan saya sehari-hari adalah pegawai di Disdukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang tupoksinya adalah mengurusi masalah kependudukan. Nah, sejak 2017 Disdukcapil sudah memproklamarkan diri go digital, dan mungkin saat ini di rumah kakak-kakak di dokumen pribadinya juga sudah ada bentuk digitalisasi pelayanan di Disdukcapil dengan teknologi digital pada dokumen kependudukan menggunakan QR code. Saya coba mengajak kepada kakak-kakak yang hadir di sini, coba cek kembali dokumen masing-masing apakah sudah sesuai atau belum. Ya, karena memang saat ini dokumen kependudukan itu karena teknologinya sudah digital dimanfaatkan oleh seluruh pelayanan publik. Nyambung ke situ, mungkin saya juga pernah membahas dengan kalian ini, karena saya perhatikan bahwa masyarakat memang saat ini masih minim literasi digitalnya. Saya coba mengarahkan anggota gerakan pramuka itu juga untuk memiliki kemampuan atau literasi digital di bidang administrasi kependudukan. Ini nyata-nyata bisa membantu masyarakat. Saya yakin dan percaya bahwa di seluruh kabupaten kota
itu pelayanan administrasi kependudukan sudah menggunakan teknologi digital, ada yang aplikasi berbasis web dan berbasis Android. Nah, ini lebih nyata bisa membantu masyarakat. Saya kira teman-teman nanti yang ini menjadi peserta KPD, nanti anak didiknya bisa coba bekerja sama dengan Dinas Kependudukan untuk lebih memahami bagaimana cara membantu masyarakat memproses dokumen kependudukan. Kampanye sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prabu. Kak Redi, terima kasih. Kak Redi ini adalah salah satu pejuang di Sdukcapil. Beliau melaksanakan pelayanan sampai ke pelosok-pelosok negeri Tegal Bulut dia tanpa mengenal waktu. Terima kasih apa yang disampaikan Kak Redi nanti bisa ditindaklanjuti oleh peserta yang lain, terutama yang dari Kabupaten Sukabumi yang memang memiliki biasanya sok ditaroskeun nih kumaha carana ngadamel ieu ka pembina nya, dikiranya pembina itu segala bisa gitu kan. Maka untuk pelayanan di Sdukcapil bisa melalui layanan Kak Redi, nanti silahkan nomornya di-share aja di grup Kak. Terima kasih Kakak pencerahannya ya. Kita lanjutkan saja dengan, dan terima kasih Kak Redi sudah memberikan nuansa baru dalam pelatihan ini ya, sehingga teman-teman juga bisa merasa ditambah pengetahuannya tentang bagaimana pelayanan di Sdukcapil hari ini. Ya. Baik Kakak, setelah ini saya akan memberikan tugas. Memberikan tugasnya itu Kakak akan membuat sebuah video, bukan video ya, semacam apa namanya, pamflet ya, atau pamflet ya, bukan ya, di gugus depan itu apa? Majalah, tapi berbentuk kayak macam bukan Kak, apa namanya, saya lupa lagi nih. Poster. Blok-blok. Bukan, ya. Sebentar ya. Setelah ini saya akan memberikan tugas begini saja tuh, buletin Kak. Betul Kak, bagus. Ya, buletin. Ya, suka ditanyain ya. Kali ini kalau misalnya pada saat akreditasi gudep ditanyain buletin. Saya ingin Kakak membuat satu buletin tapi satu lembar saja. Satu lembar saja ya. Dalam buletin itu Kakak menyertakan foto-foto kegiatan beserta narasinya. Tugasnya ini untuk perorangan ya Kak ya. Tugasnya untuk perorangan buletin, tapi buletinnya hanya satu lembar saja, menyertakan foto beserta narasi dari kegiatan tersebut. Ya, Kak ya. Itu saja tugasnya barangkali. Di akhir materi saya ini, saya mencoba memberikan simpulan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Dengan tanpa saya juga berterima kasih sekali terhadap apa yang sudah Kakak sampaikan. Apa yang sudah Kakak sampaikan menambah wawasan saya juga, menambah pengetahuan saya. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya kita bisa bertemu secara tatap muka, ada banyak ilmu yang saya dapatkan dari kakak-kakak. Nanti untuk tugasnya nanti akan saya perjelas di Peldamnya masing-masing. Mohon izin Kakak Peldam kalau saya nanti memberikan tugas. Baik, untuk simpulannya setelah melalui sejarah yang panjang sejak masa sebelum kemerdekaan dan mengalami beberapa kali pergantian, akhirnya pada 1961 Gerakan Praja Muda Karana akan melalui, nah ini sesuai amanat Gerakan Pramuka. Kini Pramuka harus menjawab tantangan dengan berbagai solusi yang ampuh dan terbarukan dengan mendorong upaya pengembangan diri sebagai solusi. Menjadi Pramuka adalah generasi muda teladan, dan menjadi pelatih pembina Pramuka adalah generasi pelatih teladan bagi kuartir cabang Kabupaten Sukabumi dan kuartir cabang yang lainnya. Terima kasih Kakak atas perhatiannya, terima kasih juga atas pertanyaannya, terima kasih atas segala yang sudah disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit menambah wawasan Kakak tentang kepramukaan. Untuk tugas nanti akan saya sampaikan di Peldamnya masing-masing. Terima kasih, mengingat waktu sudah habis, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pertanyaan tugas nanti saya sampaikan di Peldamnya masing-masing kakak-kakak. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Bunda Leni, kasih oplos dulu untuk Bunda Leni ya. Untuk tugas biasa dikirimkan melalui GCR ya.